Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya. Dan hari ini kita akan membahas tentang sistem proteksi kebakaran, terutama sistem proteksi aktif, yaitu sistem proteksi detektor dan alarm kebakaran. Simak sampai habis ya. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung memiliki peran yang sangat penting, di mana sistem proteksi kebakaran ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sistem manajemen kebakaran dan keselamatan gedung. Untuk itu, sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung memang dikondisikan harus handal dan juga harus siap dalam kondisi apapun, apalagi ketika dalam kondisi gedung tersebut mengalami ancaman bahaya kebakaran. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sistem kebakaran aktif dan sistem kebakaran pasif. Nah, apa itu sistem kebakaran aktif dan apa itu sistem kebakaran pasif? Tentunya teman-teman juga harus memahami dan mengetahui apa arti sistem kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran pasif. Adapun yang dimaksud dengan sistem proteksi kebakaran aktif atau sistem proteksi aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual yang digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman. Di antaranya deteksi dan alarm kebakaran, kemudian hidran kebakaran, kemudian sprinkler otomatis, ada juga APAR, lift kebakaran, pressure rise fan. Nah, itu adalah sistem proteksi aktif yang ada pada bangunan gedung. Nah, secara umum, sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem yang bekerjanya selalu menggunakan energi, baik energi listrik, energi gerak seperti menggunakan penggerak diesel, ataupun energi yang digerakkan oleh manusia itu sendiri. Fungsi proteksi kebakaran aktif itu mempunyai fungsi, yaitu yang pertama fungsinya adalah mendeteksi dini. Artinya apa? Artinya ketika ada satu kejadian kebakaran, baik itu hanya asap yang baru muncul ataupun penyalaan kecil, maka deteksi kebakaran harus mampu bekerja. Ini adalah fungsi melakukan pendeteksian terhadap terjadinya kebakaran. Yang kedua, fungsi dari kebakaran aktif atau fungsi proteksi kebakaran aktif adalah fungsi pemadaman kebakaran. Fungsi pemadaman kebakaran ini bisa kita lihat alat-alatnya, diantaranya adalah APAR, sprinkler, hidran, foam system, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan fungsi dari fungsi proteksi kebakaran aktif. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah fungsi deteksi dini, yaitu deteksi dini kebakaran, dan yang kedua adalah fungsi pemadaman kebakaran. Sistem proteksi pasif adalah sistem perlindungan bangunan terhadap bahaya kebakaran melalui pertimbangan sifat termal bahan bangunan terhadap api, penerapan kompartemenisasi, serta persyaratan ketahanan api struktur bangunan, yaitu seperti koridor, selasar, ram, dan tangga kebakaran. Nah, bagaimana sih kinerja proteksi kebakaran secara umum yang bisa kita pelajari dari grafik seperti ini? Ya, kalau kita lihat grafiknya, bagaimana kalau dalam kondisi normal seluruh peralatan itu dalam kondisi standby atau siap. Dalam kondisi normal, maka seluruh proteksi kebakaran itu dalam kondisi pasif. Tidak ada yang bekerja. Ya, tidak ada yang bekerja. Kecuali memang ketika ada satu kejadian. Kita bisa lihat dari grafik awal, ketika sudah mulai ada penyalaan atau ada trigger, maka di situ kita bisa melihat bagaimana peralatan yang aktif, proteksi kebakaran yang aktif. Di antaranya adalah smoke detector, kemudian heat detector, kemudian beam detector, dan lain sebagainya. Dan kita lihat ketika api sudah mulai muncul, maka salah satu proteksi kebakaran aktif yang bekerja di antaranya adalah APAR, ataupun total flooding system, ataupun aplikasi yang lainnya. Water mist system, kemudian foam system, dan lain sebagainya. Dan ini jika gagal,
atau proteksi kebakaran ini gagal, maka akan berlanjut pada kebakaran yang lebih besar dan umumnya akan mengakibatkan kebakaran tersebut menjadi flashover. Ketika sudah terjadi flashover, maka hidran yang bekerja bisa jadi proteksi pasifnya pun juga harus sudah berfungsi dengan baik. Ya, di antaranya penyekatan ruangan, kemudian pembatasan lainnya, tembok, kemudian bangunan gedung itu sendiri, itu merupakan bagian daripada proteksi kebakaran, yaitu proteksi pasif, sehingga kebakaran tersebut tidak merambat ke tempat lain. Nah, ketika hal ini tidak juga mampu diatasi, maka ada dua hal yang bisa terjadi. Kebakaran tersebut bisa memang padam dengan sendirinya akibat dari bahan yang ada dalam bangunan tersebut sudah habis, atau mampu dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Oke, sekarang kita lihat mana pilihan kita, mau dipadamkan oleh pemadam kebakaran atau mampu kita atasi di awal kejadian kebakaran. Sehingga kita memerlukan sebuah penanganan atau mempersiapkan sebuah bangunan gedung dengan proteksi kebakaran yang prima. Nah, ini adalah persyaratan pada bangunan gedung. Kita bisa melihat bagaimana tabel-tabel tersebut kita bisa menjadikan satu acuan. Sebagai contoh, pada bangunan hunian itu terdiri dari 2 atau lebih unit hunian. Contohnya ruko, itu lantainya bisa 1 sampai 3, 2 sampai 3. Ya, itu bisa kita menggunakan proteksi kebakaran mandiri. Ya, atau nanti kita akan bahas juga proteksi kebakaran yang berdiri sendiri, dia tidak menggunakan sistem. Berbeda dengan bangunan hunian di luar 1 dan 2, yaitu di luar bangunan hunian tunggal ataupun bangunan hunian yang lainnya yang ada di nomor kelas atau di kelas 1 dan 2, maka ketika rumah asrama, hotel, panti lanjut usia, panti orang kebutuhan khusus, kemudian apartemen, rusun dan lain sebagainya, kemudian jumlah lantainya lebih dari 4, luas lantainya tidak ada batasan, maka dia harus menggunakan sistem deteksi dan alarm otomatis. Nah, seperti itu. Kemudian bangunan kantor, usaha profesional, komersial dan lain sebagainya yang jumlah lantainya kurang dari 4, maka bisa menggunakan sistem deteksi dan alarm yang masih manual. Tetapi kalau sudah lebih dari 4 lantai, maka diharuskan menggunakan sistem deteksi dan alarm yang otomatis. Nah, ini nanti bisa melihat bagaimana tabel persyaratan pada bangunan untuk menggunakan sistem deteksi dan alarm. Oke, kita akan bahas tentang sistem proteksi kebakaran aktif yang terutama untuk kita bahas hari ini adalah sistem deteksi dan alarm kebakaran. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sistem deteksi dan alarm kebakaran? Sistem deteksi dan alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan alarm kebakaran otomatis. Nah, ini adalah definisi dari sistem alarm kebakaran. Yang namanya sistem berarti ada komponennya. Nah, nanti akan kita bahas komponen dari sistem deteksi dan alarm kebakaran. Ini adalah materi atau inti materi kita bahasan kali ini. Komponen sistem deteksi dan alarm kebakaran paling tidak ada 6 komponen. Komponen yang pertama adalah detektor kebakaran, yang kedua alarm kebakaran, berikutnya adalah titik panggil manual, kemudian panel kontrol alarm, kemudian sistem sumber daya listrik, dan berikutnya adalah kabel dan peralatan bantu instalasi. Nah, ini merupakan komponen sistem deteksi dan alarm kebakaran yang harus dimiliki pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama adalah detektor asap. Detektor asap yang pertama akan kita bahas berjenis detektor asap ionisasi. Prinsip kerja fire alarm smoke detector tipe ionisasi ini bekerja berdasarkan proses ionisasi molekul udara oleh unsur radioaktif AM atau americium 241. Dalam detektor terdapat 2 plat yang masing-masing bermuatan positif dan negatif. Ion bermuatan positif akan tertarik ke plat negatif, sedangkan ion negatif tertarik ke plat yang bermuatan positif. Kemudian proses ini akan menghasilkan sedikit arus listrik yang dikatakan dalam tanda kutip normal. Manakala asap masuk, terjadilah tumbukan antar partikel asap dengan molekul udara. Jika sudah melampaui batas ambangnya, maka terjadilah kondisi alarm. Nah, itu adalah
pengertian atau pemahaman tentang smoke detector ionisasi atau detektor asap jenis ionisasi. Kemudian detektor yang kedua yaitu detektor asap jenis fotoelektrik. Nah, ada beberapa tipe. Karena dia tipe yang pertama adalah light atau optical istilahnya. Prinsip ini yang bekerjanya berdasarkan pembiasan cahaya lampu terdiri dari light emitting ruang detektor oleh adanya asap yang masuk sebagai sumber cahaya dan fotodioda sebagai penerima cahaya. LED diarahkan ke arah yang tidak terlihat oleh fotodioda. Jika ada asap yang masuk, maka cahaya akan dipantulkan ke fotodioda tersebut sehingga menyebabkan detektor bereaksi. Itu adalah tipe light scattering. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe obscuration, yaitu prinsip ini mirip dengan cara kerja beam sensor pada alarm. Cahaya yang terhalang oleh asap menyebabkan detektor mendeteksi. Prinsip ini pula yang digunakan pada smoke detector jenis infrared beam, sehingga bisa mencapai panjang hingga 100 meter, cukup jauh. Ya, jadi ketika menggunakan smoke detector jenis beam, ya salah satunya adalah tipe light obscuration ini. Nah, bagaimana jenis beam detector tadi yang tadi kita bahas di awal tadi ya? Beam detector ini ada dua jenis, atau detektor cahaya ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah reflective beam detector. Detektor jenis ini bekerja dengan menembakkan sinar inframerah dari pemancar ke reflektor yang diletakkan di ujung lain dari daerah yang dilindungi. Cahaya tersebut kemudian dipantulkan kembali ke detektor cahaya. Nah, yang kedua, jenis kedua adalah point to point, yaitu bekerja dengan memiliki pemancar khusus yang terletak di salah satu sisi daerah dan kemudian memiliki penerima khusus di ujung lain dari area yang dilindungi. Jadi ini menggunakan dua alat, yang satu memancarkan cahaya atau memancarkan sinar tertentu atau memancarkan satu gelombang tertentu, kemudian yang lainnya memancar atau menerima dari pancaran tadi. Nah, ini adalah dua jenis beam detektor. Yang berikutnya kita bahas adalah detektor asap portable. Detektor asap berdiri sendiri atau single station smoke detector. Nah, sifat ini atau alat ini mempunyai ciri-ciri dia berdiri sendiri, kemudian dia tanpa instalasi kabel, kemudian murah, kemudian sumber daya baterainya 9 volt, dan sesuai peraturan hanya untuk rumah tinggal 1-4 lantai. Jadi bagi Anda yang memiliki rumah itu bisa menggunakan single station smoke detector ini atau detektor yang berdiri sendiri. Nah, monggo dipersilahkan dipasang. Jadi sistem ini, detektor ini jadi satu dia modelnya. Jadi sudah ada alarmnya, ada detektornya di sana. Jadi kita tinggal langsung pasang. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kita harus rutin mengecek bagaimana kondisi baterainya tadi. Apakah baterainya itu masih on atau memang sudah tidak ada lagi arusnya. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Memang harus dikontrol. Tapi cukup membantu. Artinya ketika ada kejadian kebakaran di satu ruangan, maka ini akan memberikan sinyal. Yang perlu diperhatikan, jangan dipasang di dapur. Karena kalau masak, kemudian masakannya ada goreng-goreng atau bakar-bakar, tentu alarm ini akan aktif. Umumnya dipasang di ruang keluarga, ruang tamu, ataupun di kamar. Ini bisa dipasang detektor jenis ini. Murah dan bisa dibeli gampang kok belinya. Deteksi ini memiliki komponen ruang deteksi yang dilengkapi membran diafragma sebagai pendorong titik kontak tersebut. Nah, bekerja dengan kenaikan suhu antara 7 sampai 10 derajat Celcius per detik. Umumnya pada titik suhu 355 atau 63 derajat Celcius. Nah, lokasi pemasangan biasanya di parkiran, ruang kantor, kamar, hotel, rumah sakit, ruang server, ruang arsip, gudang, dan pabrik. Nah, ini tergantung daripada kebutuhan suatu bangunan gedung tersebut berdasarkan analisa dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah detektor asap yang jenisnya fixed temperature. Umumnya bekerja pada suhu 58 derajat.
Dan lokasi pemasangannya bisa di ruang genset, basement, dapur, food court, gudang beratap asbes, kemudian bengkel las dan sejenisnya. Karena ini fixed temperatur, dia hanya akan mendeteksi pada suhu yang terpasang pada detektor tersebut. Nah, nanti kalau misalkan kita akan memasang, maka perhatikan apakah alat tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan di ruangan tersebut. Nah, ini harus kita perhatikan juga, dan perlu dilihat bagaimana kepala sprinkler nanti kalau misalkan terpasang di sana. Jangan sampai nanti ketika kita pasang detektor yang jenis fixed temperatur tetapi sprinklernya sudah pecah, kemudian detektornya yang belum mendeteksi. Padahal secara prinsip bekerjanya adalah detektor terlebih dahulu yang bekerja, sehingga akan mengaktifkan sistem proteksi yang aktif lainnya seperti APAR supaya sprinkler tidak bekerja. Diharapkannya seperti itu, sehingga konsekuensi kerugiannya bisa diturunkan atau bisa kita kendalikan. Nah, kemudian detektor panas yang berikutnya adalah kombinasi, yaitu antara ROR tadi dan fixed temperatur. Nah, bagian tengahnya kita bisa lihat dari gambar ini bahwa bagian tengahnya itu adalah fix dan bagian luarnya itu ROR. Nah, ini tergantung daripada kebutuhan dari sebuah bangunan gedung. Dan juga kombinasi di satu area itu bukan hanya detektor kombinasi seperti ini saja, tapi juga bisa dikombinasikan dengan detektor asap. Nah, itu ada ketentuannya. Nah, nanti teman-teman bisa mencari ketentuan itu bagaimana batasannya dalam satu zona itu harus berapa persen kandungan daripada smoke detector ataupun heat detektornya. Oke, kita lanjut pada detektor berikutnya, yaitu adalah detektor nyala api atau flame detector. Flame detector adalah alat yang sensitif terhadap radiasi sinar UV atau ultraviolet yang ditimbulkan oleh nyala api. Tetapi detektor ini tidak bereaksi pada lampu ruangan, inframerah atau sumber cahaya lain yang tidak ada hubungannya dengan nyala api atau flame. Nah, ini kalau bekerjanya dia hanya pada kondisi penyalaan. Jadi ini dipasang pada area-area tertentu atau bahan-bahan tertentu ketika dia terbakar dan menghasilkan sebuah cahaya ultraviolet atau sinar ultraviolet. Sehingga kalau kondisi terbakar, maka area tersebut sudah akan teridentifikasi atau terdeteksi oleh alat ini. Nah, ini kita bisa menyesuaikan kondisi pemasangannya dan kebutuhannya. Ya, dibandingkan dengan dua alat yang di atas tadi atau yang sebelumnya, tentunya ini harganya juga memang tidak lebih murah, artinya lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Nah, ini adalah detektor nyala api. Kemudian yang juga penting yaitu adanya detektor gas. Sesuai dengan namanya, detektor ini mendeteksi kebocoran gas yang kerap terjadi di rumah tinggal ataupun pada bangunan gedung yang memiliki tampungan atau yang memiliki timbunan gas tertentu seperti LPG ataupun LNG. Nah, ini bisa dipasang menyesuaikan di mana posisinya. Kalau kita lihat contohnya adalah ketika lihat ada tabung LPG di sana, maka di sekitar tempat letaknya tabung tersebut dipasang detektor gas. Tapi harus diperhatikan bagaimana dari sifat gas tersebut. Sebagai contoh, LPG itu cenderung memiliki berat jenis yang lebih berat daripada udara, sehingga pemasangan detektor gas LPG tidak boleh tinggi, berbeda dengan pemasangan smoke detector, sehingga pemasangan detektor gas LPG tersebut harus berada lebih rendah daripada tabung gas tersebut, sehingga mudah untuk melakukan pendeteksian awal. Nah, seperti itu. Ya, mungkin kalau LNG berbeda sifatnya, dia lebih ringan sehingga mungkin perlu ke yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan pada saat pemasangan detektor gas. Oke. Yang selanjutnya adalah alarm kebakaran. Alarm kebakaran manual maksudnya. Yang selanjutnya adalah alarm kebakaran manual.
yaitu tombol manual yang sering kita lihat atau mungkin kita menyebutnya brake glass ya, padahal nggak harus selalu brake glass gitu ya, bisa jadi push button, bisa jadi yang lainnya. Nah, intinya adalah dia merupakan titik panggil manual. Jadi artinya ketika semua detektor yang sudah disiapkan oleh bangunan gedung itu tidak berfungsi, maka kondisi terakhirnya yaitu adalah titik panggil manual ini. Nah, karena apa? Karena berfungsi sebagai panggilan darurat kepada ruang kontrol. Seandainya kita melihat sebuah kebakaran, kemudian alarm belum berbunyi, artinya detektor belum mendeteksi adanya kebakaran, dan kita bisa melihat terlebih dahulu dan bisa menjangkau tombol manual alarm tersebut, maka kita lakukan pengaktifan di tombol manual alarm tersebut. Perhatikan, ketika kita masuk bangunan gedung, lihat tombol manual alarmnya itu seperti apa. Apakah modelnya brake glass, artinya kalau kita pecahkan tombolnya atau pecahkan kacanya, kemudian kita bisa menjangkau, kemudian langsung alarm tersebut akan berbunyi, atau yang modelnya pull down, jadi harus ditarik terlebih dahulu, atau mungkin yang harus kita tarik dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita pelajari, dan juga bagi pengguna gedung atau pemilik gedung atau pengurus gedung juga harus mampu mensosialisasikan kepada para penghuni yang ada di bangunan gedung tersebut. Paling tidak penghuni yang rutin, kalau tamu mungkin ya nggak akan sempet lah ya gitu ya, tapi penghuni yang sering berada pada bangunan gedung tersebut harus tahu cara penggunaannya. Kemudian dipasang tingginya dari lantai itu antara 110 sampai 137 cm. Jarak antara titik panggil dengan pintu keluar itu sekitar 150 cm dari pintu keluar. Kemudian jarak antara titik maksimal 61 meter. Nah, nanti kita akan lihat di peraturan. Ya, silahkan, ini adalah tugas dari teman-teman. Ya, kita lihat nanti pada saat pembahasan berikutnya teman-teman bisa membahas tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan detektor alarm, termasuk titik panggil manual ini. Yang berikutnya adalah alarm suara atau bell atau audible alarm. Nah, ini merupakan sebagai tanda bahaya melalui suara. Tingkat suara minimal 15 desibel. Nah, kemudian minimal ya, ini artinya suara terkecil, dan yang tertinggi itu bisa pernah kami coba ukur sekitar 85 sampai 90 desibel. Ya, ini diukur dari jarak sekitar 150 cm. Artinya ketika alarm ini yang ada gitu ya, bentuknya seperti gong, mungkin kalau kita lihat makanya disebut alarm gong. Nah, macam-macam alarmnya, ada yang elektrik atau bahkan yang berbentuk seperti pengeras suara. Nah, ini merupakan bagian dari sebuah isyarat atau pertanda ketika ada kejadian darurat, baik itu kebakaran ataupun kejadian lainnya. Yang berikutnya adalah alarm visual atau lampu, merupakan sebagai tanda bahaya secara visual atau melalui cahaya. Lampu mati saat tidak ada alarm, artinya dalam kondisi normal lampunya mati. Kemudian penempatannya di atas bel alarm atau mengkondisikan. Nah, alarm visual ini juga perlu dikomunikasikan karena ada beberapa bangunan gedung yang tidak menggunakan alarm bel, tetapi hanya menggunakan alarm visual atau alarm lampu seperti ini. Ya, contohnya di rumah sakit. Blue code akan berbeda tentunya maknanya, dan tidak semua orang tahu makna dari lampu tersebut. Red code, black code, dan lain sebagainya itu merupakan sebuah tanda bahaya pada bangunan tersebut. Nah, ini umumnya mereka yang sudah memahami keadaan tersebut karena memang sudah menjadi satu standar prosedur pada bangunan tersebut. Ya, tetapi kalau pada bangunan konvensional, bangunan lainnya, bangunan yang digunakan untuk perkantoran ataupun yang lainnya, itu bisa menggunakan dua jenis ini, yaitu alarm suara dan alarm visual. Nah, seperti itu. Karena di rumah sakit mungkin penggunaan alarm suara menggunakan metode lain, ya. Jadi yang lebih utamanya mungkin alarm visual karena untuk meningkatkan ketenangan pada pasien. Kemudian yang berikutnya adalah saklar aliran air. Ya, saklar aliran air ini merupakan memberi sinyal ke kontrol panel jika terjadi aliran dalam pipa sprinkler terutama.
Nah, dipasang di setiap lantai dan memiliki delay maksimal 90 detik. Delay ini artinya ketika aliran itu mengalir kemudian sampai ke dalam main control file alarm dan berbunyi, itu kira-kira maksimalnya hanya 90 detik. Nah, ini menandakan ketika ada aliran air pada jaringan sprinkler, maka kondisi tersebut harus bisa diketahui oleh tim tanggap darurat. Mengapa? Karena sprinkler itu tidak akan pecah kalau tidak ada panas. Logikanya seperti itu. Namun pecahnya sprinkler itu juga bisa karena accident, entah itu pecah karena terpukul ataupun ada gangguan lainnya. Tapi paling tidak ketika ada aliran air pada jaringan sprinkler, maka diindikasikan atau diasumsikan adanya kebakaran di lantai tersebut. Nah, ini fungsinya hampir sama dengan detektor, tapi kalau detektor tadi mengindra akibat adanya panas ataupun asap ataupun nyala, tetapi kalau ini mengindra adanya aliran air. Ya, ini biasanya terpasang di setiap lantai. Jika ada pertanyaan, silahkan masukkan ke dalam komen dan nanti kita akan bahas tentunya ya. Kemudian yang berikutnya adalah panel kontrol alarm atau main control fire alarm yang kita singkat biasanya MCFA. Nah, MCFA ini adalah otaknya dari seluruh sistem deteksi dan alarm kebakaran. Nah, panel kontrol alarm ini merupakan pusat dari sistem alarm kebakaran yang dapat mengontrol dan menerima aktivasi seluruh bagian detektor, juga memberikan instruksi pada alarm bell, location indikator lamp apabila terjadi indikasi kebakaran, serta interkoneksi dengan peralatan lain seperti lift, fan, AHU saat general alarm. Nah, penempatan pada ruang kontrol atau pada pusat pengendali kebakaran di lantai dasar. Kemudian umumnya menggunakan sumber daya listrik dan baterai 24 volt. Jadi walaupun listriknya padam, tetapi main control fire alarm ini tetap akan aktif karena dia menggunakan sumber listrik cadangan yaitu baterai 24 volt. Nah, panel kontrol alarm ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah panel kontrol yang masih konvensional atau disebut panel konvensional. Dan panel ini hanya menunjukkan lantainya saja jika terjadi suatu kebakaran. Ya, kita anggap bahwa kita memiliki bangunan 5 lantai. Ketika kita pasang menggunakan MCFA jenis konvensional, maka ketika terjadi kebakaran di lantai 5 ruang X, maka alarm tersebut hanya mengindikasikan lantai tersebut. Ya, jadi sehingga yang terbakar dianggap satu lantai, padahal belum tentu. Nah, ini kelemahan dari sistem konvensional, dia tidak bisa merujuk pada area yang langsung menunjukkan terjadinya kebakaran. Kemudian yang kedua adalah panel kontrol alarm yang jenisnya semi addressable. Alarm ini menunjukkan lantai dan juga menunjukkan zona atau bagian. Jadi pada zona atau bagian menggunakan sistem panel ini sudah lebih membantu ketimbang konvensional. Jadi pada sistem semi addressable kita bisa melihat di mana kebakaran tersebut di lantainya, dan lantai tersebut dibagi menjadi beberapa zona. Misal kita punya gedung 5 lantai, satu lantai kita bagi menjadi 4 zona, misalkan seperti itu, ini sebagai contoh, maka kita bisa melihat bagaimana lantai tersebut seandainya di zona 1 terjadi kebakaran. Jadi melakukan identifikasi di lokasi kebakaran itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan sistem konvensional. Nah, itulah sistem semi addressable. Berikutnya adalah sistem full addressable. Artinya apa? Bahwa alarm yang ada memiliki petunjuk sampai ke lantai, kemudian zonanya, bahkan mampu menunjukkan ruangannya, dan juga yang lebih hebatnya lagi mampu menunjukkan nomor detektor, sehingga dia memiliki alamat IP tersendiri pada detektor setiap titik. Nah, ini umumnya digunakan pada bangunan gedung yang memang memiliki lantai yang cukup banyak. Karena bisa dibayangkan seandainya dia menggunakan sistem konvensional, sangat-sangat memberatkan. Karena apa? Karena
deteksi pada sistem tersebut sifatnya masih umum. Sedangkan kalau kita lihat misalkan ada satu bangunan mall gitu kan, bangunan mall itu banyak sekali ruangannya gitu kan, atau pasar gitu kan, banyak sekali toko-tokonya, kemudian banyak sekali sekat-sekatnya. Nah, itu akan sangat merepotkan, apalagi ketika kondisi bangunan tersebut sedang kondisi libur seperti malam hari seperti itu. Jadi akan menyulitkan petugas pada saat melakukan deteksi ketika terjadi kebakaran. Silakan jika ada pertanyaan, masukkan ke dalam komen ataupun ke dalam catatan yang memang sudah kita siapkan. Monggo dipersilahkan, nanti akan kita bahas tentunya. Oke, berikutnya sistem deteksi dan alarm kebakaran ini memiliki beberapa metode dalam proses pengendalian kebakaran. Yang pertama adalah lokal alarm. Nah, lokal alarm ini menunjukkan ketika terjadi sebuah kebakaran, kemudian kebakaran tersebut diindikasi atau mampu diindra oleh detektor, maka detektor akan menginformasikan kepada MCFA dan MCFA akan memberikan sinyal kepada alarm, baik itu alarm audible alarm maupun alarm lokal atau alarm suara. Nah, ketika terjadi sebuah kebakaran dan pada saat itu tidak ada tindakan oleh tim tanggap darurat, maka lokal alarm ini akan berlanjut kepada general alarm. Kapan waktunya? Monggo dilihat, diperhatikan, dan juga perlu teman-teman pahami pada bangunan gedung tersebut berapa rentang lama antara lokal alarm dan general alarm. Karena lokal alarm jika dibiarkan maka secara otomatis akan lanjut kepada general alarm. Tentunya teman-teman masih ingat bagaimana sistem atau bagaimana teori perilaku api pada saat awal materi kita sudah kita bahas. Begitu cepatnya proses terjadinya flashover. Ya, kita lihat tayangan video waktu itu bisa kurang dari 5 menit. Nah, lokal alarm jika dibiarkan maka akan berlanjut kepada general alarm. Nah, ketika general alarm ini terjadi, maka seluruh komponen pada sistem perlindungan kebakaran akan bekerja. Awalnya adalah lokal alarm yang tidak dilakukan tindakan maka akan berlanjut kepada general alarm. Ketika sudah masuk ke dalam general alarm maka akan mengalami yang namanya interkoneksi. Apa saja interkoneksinya? Interkoneksinya AHU akan mati sehingga kondisi bangunan gedung itu tidak mendapatkan fasilitas pendingin ruangan. Kemudian pintu otomatis juga akan mati, kemudian lift kebakaran juga akan homing, bahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan panel kontrol alarm juga akan mengalami down, sehingga akan mengakibatkan seluruh aktivitas itu akan konsentrasi pada kondisi darurat. Pressurized fan juga akan bekerja itu untuk memfasilitasi pada kondisi tangga darurat supaya bisa dipergunakan, nyaman dipergunakan, aman dipergunakan pada saat terjadi evakuasi. Fungsi dari pressurized fan tadi adalah untuk memberikan suplai udara kepada para pengunjung atau penghuni gedung pada saat evakuasi. Baiklah, kita sudah selesai di penghujung perjumpaan kita dalam membahas sistem deteksi dan alarm kebakaran, yang tentunya juga ini merupakan bagian dasarnya. Teman-teman nanti akan membahas sistem deteksi dan alarm kebakaran ini jauh lebih detail karena sifatnya saya ini hanyalah sebagai pengantar, dan juga nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, dan juga nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ataupun nanti kita akan bahas pada kelas room yang sudah kita buat ini. Baik, terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.